Dalam perspektif ulama Islam, kitab Kodashim atau Kodashim dalam literatur Yahudi tidak diakui sebagai wahyu ilahi yang otentik, melainkan bagian dari Talmud yang dianggap sebagai interpretasi dan tradisi rabbinik Yahudi. Berikut penjelasan mendalam berdasarkan pandangan ulama Islam. Kodashim adalah ord kelima, bagian dari Mishnah, Talmud, membahas hukum-hukum terkait bait suci, haikal, korban, kurban, dan ritual keimaman. Topik utama, hewan kurban, zevahim, persembahan makanan, menahot, hukum bait suci, tamid, middot, tidak termasuk dalam Tanakh, Alkitab Ibrani, melainkan bagian dari Talmud, yang dalam Islam dianggap sebagai tahrif, distorsi dari syariat asli Nabi Musa alaihissalam. Ulama Islam tidak mengakui otentisitas Kodashim karena 1. Bukan wahyu Allah, melainkan hasil karya Rabbi Yahudi pasca kehancuran bait suci. 2. Tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadits sebagai kitab yang dilestarikan. 3. Al-Quran menyatakan adanya tahrif, perubahan dalam kitab Yahudi. Beberapa hukum dalam Kodashim, seperti kurban, memiliki kesamaan parsial dengan syariat Islam, tetapi ulama menjelaskan bahwa Islam membatalkan sebagian hukum Taurat asli. Ritual bait suci sudah tidak berlaku setelah dihapuskan dalam Islam. Ulama seperti Ibnu Hazm dalam Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal mengkritik Talmud, termasuk Kodashim, karena mengandung mitos dan legenda yang tidak rasional, bertentangan dengan tauhid, misalnya antropomorfisme Allah, hukum yang kejam, seperti hukuman rajam yang ekstrim. Debat teologis, ulama Islam sering menggunakan Talmud, termasuk Kodashim, untuk menunjukkan penyimpangan Yahudi dari ajaran asli Nabi Musa. Contoh, hukum kurban dalam Kodashim dianggap sudah tidak relevan setelah pengorbanan Nabi Ismail dalam Islam. Konsep bait suci digantikan dengan Ka'bah sebagai kiblat universal. Kesimpulan, pandangan Islam tentang Kodashim 1, bukan kitab suci, melainkan karya manusia, Talmud, yang tidak dijamin keasliannya. 2. Mengandung distorsi, tahrif, dari syariat asli Nabi Musa. 3. Hukum-hukumnya tidak berlaku dalam Islam, kecuali yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kitab Kodashim adalah salah satu bagian dari Mishnah, yaitu kompilasi hukum lisan Yahudi yang menjadi dasar Talmud. Dalam tradisi Yahudi, Kodashim membahas hukum pengorbanan, bait suci, haikal, dan hal-hal sakral. Namun, menurut perspektif ulama Islam, kitab ini memiliki beberapa poin penting yang berkaitan dengan syariat sebelumnya, syariat Bani Israel, dan bagaimana Islam memandangnya. Kodashim adalah divisi kelima dari 6 divisi Mishnah, disebut Seder Kodashim. Topik utamanya meliputi korban hewan, zevahim, menachot, hukum bait suci, tamid, middot, hukum nazar, dan persembahan, nedarim, arahin. Kitab ini sangat terkait dengan ritual Haikal Sulaiman, Bait Al-Maqdis yang telah hancur. Ulama Islam umumnya memandang kitab Yahudi dengan kritis, berdasarkan prinsip tahrif, perubahan teks. Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 75 dan ayat 46, menyatakan bahwa sebagian ahli kitab telah mengubah makna kitab suci mereka. Nasak, penghapusan hukum. Hukum Taurat asli telah diubah dan syariat Islam datang sebagai penyempurna. Dalam Al-Jawab Asy-Syahih, Liman Baddala Din Al-Masih, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hukum korban Yahudi telah berubah dan tidak lagi murni seperti zaman Nabi Musa. Beliau menegaskan bahwa Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, adalah kiblat pertama umat Islam, tetapi syariat korban dalam Islam, seperti kurban Idul Adha, berbeda dengan Yahudi. Pandangan ulama kontemporer, Dr. Muhammad Ali Asy-Syabuni dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kitab Kodashim dianggap sebagai bagian dari tradisi rabbinik
yang tidak otentik karena tidak ada sanad yang bersambung ke Nabi Musa. Banyak ritualnya sudah tidak berlaku setelah kehancuran Haikal. Hukum kurban dalam Islam, udhiyah, lebih sederhana dan universal dibanding aturan korban Yahudi yang rumit. Perbandingan dengan fikih Islam, korban dalam Taurat versus Islam, Yahudi, kodashim, harus dilakukan di bait suci dengan aturan khusus. Islam, kurban bisa dilakukan di mana saja dengan syariat lebih mudah. Konsep kesucian, Yahudi. Banyak pembahasan tentang tum'ah, ritual impurity, dalam kodashim. Islam, konsep taharah, kesucian, lebih sederhana. Wudu, mandi junub. Kesimpulan, menurut ulama Islam, 1. Kitab kodashim adalah produk rabbinik, bukan Taurat asli, sehingga tidak diakui sebagai wahyu. 2. Hukumnya sudah dinasakh, dihapus, dengan datangnya syariat Islam. 3. Umat Islam tidak perlu merujuk kodashim, karena Al-Quran dan Hadits sudah menjelaskan hukum yang benar tentang kurban dan kesucian. Dalam perspektif ulama Islam, kitab Yahudi kodashim, bagian dari Talmud yang berisi hukum-hukum, ritual, dan pengorbanan, dianggap mengalami penyimpangan, tahrif, dari ajaran asli yang dibawa oleh para nabi Bani Israel seperti Nabi Musa alaihi salam. Berikut adalah beberapa kritik utama dari ulama Islam terhadap kodashim. Ulama Islam berpendapat bahwa Taurat asli telah diubah oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Quran Surah Ali Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari kitab, padahal ia bukan dari kitab. Kitab kodashim dianggap sebagai produk tahrif karena mengandung hukum ritual yang tidak lagi relevan, seperti korban binatang setelah dihapuskan dalam Islam. Tambahan rabbinik yang tidak berasal dari wahyu asli Nabi Musa. Menurut ulama Islam, kodashim mengandung beberapa penyimpangan, seperti penyembahan berhala secara terselubung. Beberapa ritual di bait suci dianggap mendekati praktik pagan, hukum yang kejam dan tidak manusiawi, seperti hukuman rajam yang ekstrim, sementara Islam dalam syariat Nabi Muhammad memberikan ruang bagi pengampunan. Rasialisme dan klaim superioritas Yahudi. Talmud, termasuk kodashim, dianggap mengajarkan bahwa non-Yahudi adalah bukan manusia seutuhnya, goyim, bertentangan dengan ajaran Islam yang universal. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih dan Ibnu Qayyim dalam Hidayatul Hayara menjelaskan bahwa Taurat asli telah hilang dan yang ada sekarang adalah Talmud, termasuk kodashim, yang merupakan interpretasi rabbinik. Islam datang untuk meluruskan penyimpangan Yahudi seperti menghapus sistem kasta imam, Kohenim, yang eksklusif, mengganti pengorbanan hewan ritual dengan konsep kurban Idul Adha yang lebih sederhana, menolak konsep bait suci. Ketiga yang diyakini Yahudi akan dibangun dengan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebut Talmud, termasuk kodashim, sebagai kitab yang penuh mitos dan distorsi. Dr. Muhammad Abu Zahrah dalam Muqaranat Al-Adyan, ia menjelaskan bahwa hukum Yahudi telah terkontaminasi oleh kepentingan politis imam-imam Yahudi. Menurut ulama Islam, kitab kodashim adalah bagian dari Talmud yang telah mengalami tahrif, distorsi, dan tidak lagi murni sebagai wahyu Allah. Islam hadir untuk meluruskan penyimpangan ini melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Konsep akhir zaman, eskatologi, dalam kitab Yahudi kodashim,
bagian dari Talmud dan literatur rabbinik, memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan pandangan ulama Islam. Berikut adalah analisis berdasarkan perspektif ulama Islam yang mempelajari teks Yahudi. Kodashim adalah salah satu bagian dari Talmud, khususnya Seder Kodashim, yang membahas hukum pengorbanan, bait suci, dan hal-hal sakral. Meskipun tidak secara eksplisit membahas akhir zaman, beberapa konsep eskatologi Yahudi terkait bait suci ketiga, Third Temple, kedatangan Mesias, Masyiach, dan perang Gog dan Magog juga dibahas dalam literatur terkait. Ulama Islam yang meneliti kitab Yahudi, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir, dan kontemporer seperti Dr. Imad Ali Jumah, menyoroti beberapa poin. Dalam Yahudi, Masyiach, Mesias, adalah pemimpin keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel, membangun bait suci ketiga, dan membawa perdamaian dunia. Ulama Islam seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyatakan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Mesias Yahudi dan mendapat dukungan dari sebagian Yahudi di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam dalam Islam akan turun untuk membunuh Dajjal dan mematahkan klaim Mesias palsu Yahudi. Yahudi Ortodoks percaya bahwa bait suci ketiga akan dibangun di Yerusalem sebagai tanda akhir zaman. Ulama Islam seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi menafsirkan bahwa Dajjal akan menggunakan narasi pembangunan bait suci untuk menarik dukungan Yahudi. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan mengklaim ketuhanan di Baitul Maqdis, hadis riwayat Muslim, yang mungkin terkait dengan ekspektasi Yahudi tentang bait suci. Dalam Yehezkiel 38 hingga 39, kitab Yahudi, Gog dan Magog adalah bangsa yang menyerang Israel di akhir zaman. Ulama Islam seperti Ibnu Qayyim menyetujui kemiripan dengan Ya'juj wa Ma'juj dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Kahf ayat 94 hingga 98. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Namun, dalam Islam, tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj dibangun oleh Zulkarnain. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, Gog dan Magog dikaitkan dengan perang apokaliptik. Dalam Yahudi, konsep Techiat Hametim, kebangkitan orang mati, ada tapi tidak sedetail dalam Islam. Ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Yahudi memiliki konsep akhir zaman yang terfragmentasi dan tidak selengkap Islam. Distorsi tahrif. Ulama Islam meyakini bahwa konsep akhir zaman dalam Yahudi telah mengalami perubahan dari ajaran asli Nabi Musa alaihissalam. Fokus duniawi. Eskatologi Yahudi lebih menekankan kemenangan politik Israel, sedangkan Islam menekankan keadilan, universal, dan tauhid. Ketidakjelasan, nasib akhir. Menurut Ibnu Qayyim, Yahudi tidak memiliki penjelasan jelas tentang surga, neraka seperti dalam Islam. Menurut ulama Islam, 1. Kitab Yahudi Kodashim dan literatur rabbinik mengandung fragmen kebenaran tentang akhir zaman, tetapi telah mengalami distorsi. 2. Terdapat kesamaan konsep seperti Gog and Magog, Mesias. Tetapi dalam Islam, hal ini dikoreksi dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan kekalahan Dajjal. 3. Eskatologi Yahudi lebih bersifat nasionalis, kemenangan Israel, sedangkan Islam bersifat universal. Konsep Mesayah, Al-Masih, dalam kitab Yahudi, Kodashim, Tanak, memiliki interpretasi yang berbeda antara tradisi Yahudi dan perspektif Islam. Berikut penjelasan menurut ulama Islam tentang konsep ini. Dalam tradisi Yahudi, Mesiah, Masyiah, Masyiah, berarti yang diurapi, orang yang ditahbiskan oleh Tuhan untuk misi khusus. Konsep ini muncul dalam Taurat, Torah. Figur seperti Raja Daud disebut yang diurapi. 1 Samuel 16:13. Kitab Nabi-Nabi, Nevi'im, nubuat tentang seorang pemimpin masa depan dari keturunan Daud
yang akan memulihkan Israel, Yesaya 11, Yeremia 23, 5-6. Mazmur, Zabur, Mazmur 2 dan 72 menggambarkan seorang raja ideal yang akan memerintah dengan keadilan. Ciri Mesias dalam Yudaisme, pemimpin politik militer yang membebaskan Yahudi dari penjajahan, mendirikan kerajaan damai, Messianic Age, bukan figur ilahiyah, melainkan manusia biasa yang dipilih Tuhan. Ulama Islam umumnya mengakui bahwa nubuat tentang Mesias dalam kitab Yahudi sebenarnya merujuk pada Nabi Isa, Yesus, atau Imam Mahdi dalam eskatologi Islam, tetapi dengan penafsiran berbeda dari Yahudi. Al-Quran menyebut Isa sebagai Al-Masih, tetapi menolak klaim ketuhanannya. Perbedaan dengan konsep Yahudi. Yahudi menolak Isa sebagai Mesias karena ia tidak memenuhi kriteria politik, tidak membebaskan Israel dari Romawi. Islam meyakini bahwa misi Isa adalah spiritual, bukan politis, dan ia akan kembali di akhir zaman. Beberapa ulama, seperti Ibnu Katsir, menghubungkan nubuat Mesias Yahudi dengan Imam Mahdi yang akan memimpin di akhir zaman. Dalam hadits, Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin adil yang memenuhi bumi dengan keadilan. Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Mahdi. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih menyatakan bahwa Yahudi telah mengubah tahrif makna Mesias dalam kitab mereka untuk menolak Nabi Isa. Muhammad Asad dalam The Message of the Quran berpendapat bahwa konsep Mesias dalam Yahudi terlalu sempit, fokus pada nasionalisme Yahudi, sedangkan Islam melihatnya sebagai misi universal. Menurut ulama Islam, 1. Konsep Mesias dalam kitab Yahudi sebenarnya merujuk pada Nabi Isa, tetapi Yahudi menolaknya karena ekspektasi politis. 2. Islam menegaskan bahwa Isa adalah Al-Masih yang sebenarnya, meski dengan peran berbeda dari keyakinan Yahudi. 3. Beberapa ulama menghubungkan nubuat Mesias dengan Imam Mahdi yang akan memimpin di akhir zaman bersama Nabi Isa. 4. Klaim Yahudi tentang Mesias masa depan dianggap sebagai akibat dari distorsi, tahrif, makna kitab suci. Nabi Isa, Yesus, tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab Yahudi Kodashim, bagian dari Tanakh Ibrani yang setara dengan perjanjian lama Kristen, karena keyakinan Yahudi tradisional tidak mengakui Isa sebagai Nabi atau Mesias. Namun, ulama Islam memiliki pandangan menarik terkait hal ini, terutama dalam konteks nubuat tentang Nabi Isa dalam tradisi Yahudi, dan bagaimana Islam menafsirkannya. Kodashim adalah bagian dari Talmud yang membahas hukum ritual dan korban, bukan bagian dari Tanakh, Alkitab Ibrani. Namun, jika yang dimaksud adalah kitab suci Yahudi secara umum, Tanakh, beberapa ulama Islam merujuk pada nubuat yang mereka yakini merujuk kepada Nabi Isa, meskipun orang Yahudi menolak penafsiran ini. Beberapa ayat yang sering dibahas. Ulama Islam seperti Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa deskripsi hamba yang menderita dalam Yesaya 53 cocok dengan kisah Nabi Isa. Dalam Islam, beliau tidak disalib tetapi diangkat oleh Allah dan orang lain yang diserupakan dengannya. Pandangan Yahudi. Ayat ini dalam tradisi Yahudi merujuk pada bangsa Israel atau figur mesianik di masa depan, bukan Isa. Ulama Islam seperti Muhammad Asad dalam tafsirnya menyatakan bahwa anak manusia yang datang dengan awan bisa merujuk pada Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman sesuai keyakinan Islam, pandangan Yahudi. Ini dilihat sebagai simbol kerajaan Allah atau sosok Mesias Yahudi, bukan Isa. Beberapa mufasir Muslim menafsirkan Tuhan berkata kepada Tuanku sebagai isyarat tentang kedudukan Nabi Isa yang diangkat oleh Allah. Yahudi. Ayat ini merujuk pada Raja Daud atau Mesias Yahudi. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Asy-Syahih berargumen
bahwa Taurat dan Zabur asli mengandung nubuat tentang Nabi Isa, tetapi telah mengalami tahrif, perubahan oleh orang Yahudi. Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menyebut bahwa orang Yahudi sengaja menyembunyikan nubuat tentang Nabi Isa karena kedengkian mereka. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar berpendapat bahwa beberapa nubuat dalam kitab Yahudi cocok dengan sifat Nabi Isa dalam Islam, tetapi penafsiran Yahudi sengaja diputarbalikkan. Nabi Isa tidak disebutkan langsung dalam Qodashim, Talmud, atau Tanakh, tetapi ulama Islam meyakini bahwa nubuat tentangnya ada dalam kitab Yahudi sebelum terjadi tahrif. Yesaya 53, Daniel 7, dan Mazmur 110 adalah bagian yang sering dikaitkan dengan Nabi Isa oleh ulama Islam, meskipun Yahudi menolaknya. Perdebatan ini berakar pada perbedaan teologis. Islam melihat Isa sebagai nabi yang dijanjikan, sementara Yahudi menunggu Mesias yang berbeda.